Pemirsa, Brigade Al-Quds merilis rekaman para pejuang yang menargetkan pasukan Israel dan kendaraan militer menggunakan peluru mortir selama serangan yang sedang berlangsung di Khan Yunis. Di tengah gempuran serangan oleh Israel ke Khan Yunis, Gaza bagian selatan, para pejuang dari Brigade Al-Quds tetap gigih melawan Israel. Berdasarkan rekaman yang dirilis, para pejuang Al-Quds menembakkan peluru mortir yang ditargetkan ke pasukan dan kendaraan militer Israel. Sebelumnya, Brigade Al-Quds mengklaim telah menewaskan dan melukai sejumlah tentara Israel dalam penyergapan di Khan Yunis, Gaza bagian selatan. Di tengah keganasan yang menyerang Gaza, Palestina, 14 Menteri Zionis meminta Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu untuk segera mencaplok tepi barat wilayah Palestina yang telah lama diduduki. עוז לעמו ייתן, אדוני יברך את עמו בשלום. אנחנו נלחמנו בעוז נגד איראן והשגנו ניצחון גדול. והניצחון הזה Ke-14 menteri tersebut berasal dari Partai Likud, pimpinan Netanyahu. Seruan tersebut diberikan kepada Netanyahu dalam bentuk surat penandatanganan para menteri. Menurut Menteri Kehakiman Israel, pencaplokan tepi barat ini adalah kesempatan bersejarah yang tidak boleh dilewatkan oleh Israel. Sementara itu, Kerajaan Arab Saudi mengecam keras seruan pencaplokan tepi barat oleh Israel. Sedikitnya 13 orang tewas dalam serangan Israel terhadap sekolah yang menjadi tempat penampungan pengungsi di wilayah Al-Rimal, barat kota Gaza. Sementara di Gaza Selatan, sedikitnya 28 orang tewas saat menunggu bantuan kemanusiaan. Rekaman menunjukkan bangunan sekolah Mustafa Hafiz yang hancur dan digunakan sebagai tempat penampungan para pengungsi. Puing-puing berserakan di lokasi, sementara para pengungsi mencari di antara reruntuhan. Sementara di dekat pusat distribusi bantuan kemanusiaan di koridor Netzarim, Gaza, sedikitnya 20 warga Palestina tewas dan puluhan lainnya luka-luka akibat serangan udara Israel. Rekaman video menunjukkan sekelompok wanita menangis di luar rumah sakit Al-Shifa serta doa-doa pemakaman dilakukan dan jenazah dibawa. Menurut laporan media, sekitar 28 orang tewas akibat tembakan tentara Israel ketika sedang menunggu bantuan kemanusiaan di bagian tengah dan selatan jalur Gaza. Akibat serangan brutal Israel, sejumlah wilayah di Gaza telah rata dengan tanah, salah satunya di kamp pengungsi Jabalia. Pemirsa, melalui citra satelit, seperti inilah kondisi terkini dari kamp pengungsi Jabalia di jalur Gaza pasca serangan tanpa henti oleh Zionis Israel. Tampak rumah dan bangunan telah hancur lebur rata dengan tanah. Kondisi ini menjadi pemandangan miris di tengah perundingan gencatan senjata selama 60 hari yang ditawarkan oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Kekejaman Israel memakan puluhan ribu korban jiwa. Otoritas Kesehatan Gaza mencatat Israel telah membunuh 57 ribu orang lebih. Kebrutalan Israel kepada warga Palestina semakin menjadi-jadi. Selain membunuh warga sipil Gaza, pasukan Israel juga telah membunuh anak-anak dan lansia yang tinggal di Palestina. Otoritas Kesehatan Gaza melaporkan jumlah korban jiwa di jalur Gaza meningkat
hingga total mencapai 57.012 orang. Sementara jumlah warga yang terluka mencapai 134.592 orang, terhitung sejak serangan besar Israel pada 7 Oktober 2023. Tak hanya itu, bahkan serangan terakhir Israel ke Gaza menewaskan 40 orang yang terjadi pada Rabu kemarin. Korban tewas termasuk Kepala Rumah Sakit Indonesia di Gaza, Dr. Marwan Al-Sultan dan keluarganya. Kementerian Luar Negeri turut berduka atas meninggalnya Direktur RS Indonesia, Marwan Al-Sultan, usai dibunuh Israel. Dr. Marwan adalah sosok berdedikasi yang tanpa henti memimpin Rumah Sakit Indonesia dalam situasi sulit. Kementerian Luar Negeri RI turut berduka atas meninggalnya Direktur Rumah Sakit Indonesia di Gaza, Marwan Al-Sultan, dalam serangan Israel di Gaza. Hal ini disampaikan Kemlu melalui akun resminya di X. Dalam unggahannya, Kemlu menyebut Indonesia mengapresiasi jasa, komitmen, dan perjuangan Dr. Marwan bagi kemanusiaan dan perdamaian di Palestina. RI juga menyerukan penghentian kekejaman Israel terhadap Gaza, serta mendorong gencatan senjata. Marwan Al-Sultan merupakan Direktur Rumah Sakit Indonesia di Palestina yang memiliki karir panjang sebagai dokter. Marwan Al-Sultan adalah dokter senior sekaligus ahli jantung yang banyak bekerja sama dengan tim kemanusiaan internasional. Ia juga dikenal sebagai sosok yang berdedikasi, tanpa henti memimpin RS Indonesia dalam situasi sulit. Tanpa lelah, ia berusaha menyediakan layanan medis penting bagi rakyat Palestina. Pimpinan DPR juga mengucapkan bela sungkawa atas meninggalnya Direktur Rumah Sakit Indonesia di Gaza, Dr. Marwan Al-Sultan, akibat serangan udara Israel. DPR berharap kejadian ini tidak terulang kembali. We are standing with our patient inside the Indonesia hospital. We hope that inshallah the place will be safe. Pemirsa, kabar duka kembali datang dari Gaza usai tewasnya Direktur Rumah Sakit Indonesia di Gaza, Dr. Marwan Al-Sultan, pada Rabu lalu. Dr. Marwan meninggal dunia bersama keluarganya akibat serangan udara negara Israel yang menghantam kediamannya di kawasan Tal Al-Hawa, Gaza. Pimpinan DPR mengucapkan bela sungkawa atas meninggalnya Dr. Marwan. Ketua DPR Puan Maharani meminta kepada pemerintah untuk melakukan upaya mitigasi agar kejadian serupa tidak menimpa warga negara Indonesia di Gaza. Apa yang terjadi di Gaza, kami pimpinan DPR dan seluruh anggota DPR tentu saja mengucapkan turut berduka cita, berbelasungkawa yang sedalam-dalamnya atas korban yang terjadi di Gaza, khususnya kepada dirut rumah sakit di Gaza dan keluarga yang menjadi korban, dan kami berharap hal tersebut jangan sampai terjadi lagi, karena ini adalah bukan hanya masalah konflik yang terjadi di sana, tapi ini adalah masalah kemanusiaan. Marilah kita sama-sama menghormati, saling menghargai, dan menjaga hal-hal yang merupakan satu hal yang memang harus sama-sama dijaga, menjaga wilayah-wilayah yang harusnya tidak terkontaminasi ataupun terlewati batas-batasnya di arah Direktur RS Indonesia di Gaza, Dr. Marwan Al-Sultan, yang terbunuh oleh serangan Zionis Israel, dikenal sebagai sosok yang berdedikasi tinggi dan tak pernah khawatir, bahkan saat dikepung militer Israel. Berikut dialog rekan kerja Dr. Marwan di Gaza, Dr. Tonggo Meti Francisca, dalam program Aini Sore Kamis kemarin. Dr. Mea, kalau boleh saya merangkum, Dr. Marwan ini dikenal sebagai sosok yang sangat peduli terhadap rekan-rekan di sana, begitu ya? Ya, betul sekali Mbak. Dan itu tidak, itu sampai saat ini pun saya dan teman-teman masih merasa tidak percaya gitu bahwa beliau pergi dengan cara seperti ini. Tapi ada satu cerita sebenarnya Mbak. Pada saat itu kami pernah melakukan buka puasa bersama dengan beliau.
khusus secara private aja dengan tim 8 dan ada mereka berdua gitu. Lalu Dokter Marwan di situ cerita bahwa pada saat itu sudah mulai perang lagi ya Mbak ya, setelah gencatan senjata di stop itu di Ramadan, dan kemudian beliau cerita bahwa satu malam sebelum kami melakukan buka puasa bareng-bareng itu, beliau mengatakan bahwa dia bermimpi bertemu dengan ibunya yang sudah martir. Pada saat Dokter Marwan cerita seperti itu, kami jujur sebenarnya agak kaget karena Dokter Marwan mengatakan hal tersebut dengan wajah yang sebenarnya sangat muram. Tapi beliau bilang ke kita bahwa kita jangan khawatir karena pada saatnya juga nanti kita semua akan kembali pada Allah. Jadi tapi bagaimana dengan caranya masing-masing. Jadi kami ingat sekali pada saat itu, dan kita hanya bisa saling melihat satu sama lain, teman-teman tim. Tapi ya itu tadi, mereka semua siap Mbak. Dan Dokter Marwan pun pada saat itu juga, pada saat kami pamit pulang untuk keluar dari Gaza, untuk keluar dari Rumah Sakit Indonesia menuju ke selatan, Dokter Marwan bilang bahwa kalaupun kita tidak ketemu di sini lagi di dunia, kita insya Allah kita akan bertemu di jannah. Ya, berarti Dokter Marwan memang tidak punya ketakutan meskipun di tengah katakanlah tekanan militer Israel, tapi beliau memilih untuk bertahan ya, tidak punya ketakutan sama sekali ya untuk tetap bertahan ya. Betul. Bisa Brigade Al-Quds merilis rekaman para pejuangnya menargetkan pasukan Israel dan kendaraan militer menggunakan peluru mortir selama serangan yang sedang berlangsung di Khan Yunis. Ya, di tengah gempuran serangan oleh Israel ke Khan Yunis, Gaza bagian selatan, para pejuang dari Brigade Al-Quds tetap gigih melawan Israel. Berdasarkan rekaman yang dirilis, para pejuang Al-Quds menembakkan peluru mortir yang ditargetkan ke pasukan dan kendaraan militer Israel. Sebelumnya, Brigade Al-Quds mengklaim telah menewaskan dan melukai sejumlah tentara Israel dalam penyergapan di Khan Yunis, Gaza bagian selatan. Ya, di tengah keganasannya menyerang Gaza Palestina, 14 menteri Zionis meminta Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu untuk segera mencaplok tepi barat wilayah Palestina yang telah lama diduduki. Ya, ke-14 menteri tersebut berasal dari Partai Likud, pimpinan Netanyahu. Seruan tersebut diberikan kepada Netanyahu dalam bentuk surat penandatanganan para menteri. Menurut Menteri Kehakiman Israel, pencaplokan tepi barat ini adalah kesempatan bersejarah yang tidak boleh dilewatkan oleh Israel. Sementara itu, Kerajaan Arab Saudi mengecam keras seruan pencaplokan tepi barat oleh Israel. Pemirsa, sedikitnya 13 orang tewas dalam serangan Israel terhadap sekolah yang menjadi tempat penampungan pengungsi di wilayah Al-Rimal, barat kota Gaza. Sementara di Gaza Selatan, sedikitnya 28 orang tewas saat menunggu bantuan kemanusiaan. Ya, rekaman menunjukkan bangunan sekolah Mustafa Hafez yang hancur dan digunakan sebagai tempat penampungan para pengungsi. Puing-puing berserakan di lokasi, sementara para pengungsi mencari di antara reruntuhan. Di dekat pusat distribusi bantuan kemanusiaan di koridor Netzarim, Gaza, 20 warga Palestina tewas dan puluhan lainnya luka-luka akibat serangan udara Israel. 28 orang tewas akibat tembakan tentara Israel ketika sedang menunggu bantuan kemanusiaan di bagian tengah dan selatan jalur Gaza. And now whistleblowers are demonstrating that these 8 Ya, akibat serangan brutal Israel, sejumlah wilayah di Gaza telah rata dengan tanah. Salah satunya di kamp pengungsi Jabalia. Melalui citra satelit, seperti inilah kondisi terkini dari kamp pengungsi Jabalia di jalur Gaza
pasca serangan tanpa henti oleh Israel. Ya, tampak rumah dan bangunan telah hancur lebur rata dengan tanah. Dan kondisi ini menjadi pemandangan miris di tengah perundingan gencatan senjata selama 60 hari yang ditawarkan oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Pemirsa, kekejaman Israel memakan puluhan ribu korban jiwa. Otoritas Kesehatan Gaza mencatat Israel telah membunuh 57 ribu orang lebih. Kebrutalan Israel kepada warga Palestina semakin menjadi-jadi. Selain membunuh warga sipil Gaza, pasukan Israel juga telah membunuh anak-anak dan lansia yang tinggal di Palestina. Otoritas Kesehatan Gaza melaporkan jumlah korban jiwa di jalur Gaza meningkat hingga total mencapai 57.012 orang. Sementara jumlah warga yang terluka mencapai 134.592 orang, terhitung sejak serangan besar Israel pada 7 Oktober 2023. Tak hanya itu, bahkan serangan terakhir Israel ke Gaza menewaskan 40 orang yang terjadi pada Rabu kemarin. Korban tewas termasuk Kepala Rumah Sakit Indonesia di Gaza, Dr. Marwan Al-Sultan dan keluarganya.